Bab 288. Mengapa kamu menangis? Wajah Yina Yan berubah drastis dalam sekejap. Dia buru-buru meraih ketua sekte Huang dan berkata dengan cemas, lebih baik tidak usah. Ini sudah sore, kita pergi makan dulu. Ketua sekte Huang memandang Yina Yan dan menyeringai, Ketua sekte Yan, apakah ada rahasia yang tersembunyi di bawah air? Mengapa kamu begitu gugup? Yina Yan Qiangyan tersenyum dan berkata, tidak. Toh akan ada banyak waktu di masa depan, mengapa kamu harus terburu-buru sekarang juga, ya kan? Ketua sekte Huang tertawa keras dan berkata, oke, kalau begitu aku akan mendengarkan ketua sekte Yan, ayo makan dulu. Dia mengulurkan tangannya untuk memukul pinggang Yina Yan dan melangkah menuju aula gerbang Lingdong. Wajah ketua sekte Huang ini sangat jelek, dan dapat dikatakan bahwa dia jelek di luar batas manusia, seolah-olah dia tidak berevolusi dengan baik dan bahkan tidak secantik kera. Sepanjang jalan, Yina Yan menahan keinginan untuk muntah dan membawa ketua sekte Huang ke aula. Cepat siapkan makanan. Yina Yan mengomel. Oke. Murid-murid gerbang Lingdong tiba-tiba menjadi sibuk. Mata kotor ketua sekte Huang terus menatap tubuh Yina Yan. Pinggang Yina Yan sangat tipis sehingga dia hampir bisa menggenggamnya dengan satu tangan. Wajahnya yang indah membuat jiwa ketua sekte Huang mengimpikannya sejak lama. Ketua sekte Yan, kamu lihat kamu sudah berusia 30-an. Umur kita tidak jauh berbeda, lebih baik berpasangan. Guru sekte Huang berkata sambil tersenyum, nanti kamu menjadi wakil ketua sekte dari sekte Wuya aku. Berada di bawah satu orang namun berkuasa atas semua orang. Meskipun Yina Yan sangat menolaknya dalam hatinya, dia tersenyum untuk menstabilkan ketua sekte Huang. Ketua sekte Huang, mengapa kamu buru-buru? Masalah ini harus dibahas dalam jangka panjang. Kita baru saja bergabung sekarang, jadi kita harus berkembang perlahan. Ketika ketua sekte Huang mendengar ini, dia sangat gembira. Ucapan Yina Yan jelas sebuah permainan. Oke, mari kita dengarkan ketua sekte Yan. Ketua sekte Huang memindahkan bangkunya dan duduk di samping Yina Yan. Dia menyipitkan mata dan berkata, sayang, ini terlalu dini, lebih baik aku menginap di sini malam ini. Yina Yan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Apa? Wajah ketua sekte Huang menjadi dingin, apa maksud ketua sekte Yan? Wajah Yina Yan sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata sambil tersenyum, bukan, ketua sekte Huang, kamu membawa begitu banyak orang hari ini. Tempatku gerbang Lingdong kecil, jadi aku tidak bisa membiarkan mereka menginap di luar, kan? Ketua sekte Huang mendengus, memang kenapa, mereka semua pejuang, masuk akal minta mereka tidur di luar. Tapi, itu tidak nyaman bagiku hari ini. Yina Yan mencoba yang terbaik untuk bertahan, bagaimana kalau besok, oke. Ketua sekte Huang memutar matanya dan berkata sambil menyeringai, tidak apa-apa, tapi kamu harus membiarkan aku menciummu. Yina Yan tiba-tiba merasa sangat mual. Tetapi untuk menstabilkan ketua sekte Huang, Yina Yan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, oke. Ketua sekte Huang sangat gembira, dia melemparkan dirinya ke Yina Yan seperti serigala lapar, memeluk kepalanya dan menciumnya. Yina Yan menderita. Dia memejamkan mata, ini lebih buruk daripada mati. Ketua sekte Yan semuanya sudah siap, untunglah saat ini makanan sudah tersaji yang merupakan penyelamatan sementara dari Yina Yan. Ketua sekte Huang, ayo makan dulu. Yina Yan dengan lembut mendorong tuan sekte Huang menjauh. Ketua sekte Huang tertawa keras, oke. Aku juga ingin mencicipi makanan gerbang Lingdongmu. Yina Yan mengambil kendi, menuangkan segelas anggur untuk ketua sekte Huang, dan tersenyum, ketua sekte Huang, aku akan menemani kamu minum. Ketua sekte Huang mengambil gelas anggur, matanya menyipit, dan berkata, ayo tukaran gelas. Ketua sekte Huang, apakah kamu masih mencurigaiku? Yina Yan berkata dengan manja. Ketua sekte Huang mendengus pelan, tanpa berkata apapun, dia menyambar gelas anggur Yina Yan dan menyerahkan gelas anggurnya pada Yina Yan. Minumlah, ketua sekte Huang berkata dengan dingin. Yina Yan tersenyum dan berkata, baiklah, ketua sekte Huang ingin aku meminumnya, jadi aku meminumnya.
Dia mengambil gelas anggur dan langsung menghabiskannya. Ketua Sekte Huang tertawa. Dia meraih tangan kecil Yinayan dan berkata sambil tersenyum, "Aku benar-benar ingin mencicipi dirimu malam ini." Yinayan dengan lembut mendorong Ketua Sekte Huang menjauh dan berkata, "Ada orang-orang bawahan, Ketua Sekte Huang jangan buru-buru, kamu tidak bisa makan tahu panas jika tidak sabar." Ketua Sekte Huang tertawa keras dan berkata, "Apa yang dikatakan sayangku itu benar. Ayo, kita minum." Setelah puas minum, Ketua Sekte Huang akhirnya bangun untuk pergi. Sebelum dia pergi, dia memberi Yinayan ciuman keras di pipi. "Sayang, sampai jumpa besok." Ketua Sekte Huang tertawa. Setelah Ketua Sekte Huang pergi, wajah Yinayan tiba-tiba menjadi dingin. Dia bersandar di dinding dan memuntahkan semua yang dia makan di malam hari dengan, "Wow." Ketua Sekte baik-baik saja. Sesepuh dan yang lainnya buru-buru berkumpul dan berkata. Yinayan melambaikan tangannya, wajahnya yang pucat tampak sedikit kuyuh. Memikirkan sikap menjijikan dan panggilan sayang dari Ketua Sekte Huang, Yinayan merasa perutnya mual. "Ketua Sekte, apa yang harus kita lakukan? Apakah benar-benar ingin menikah dengan Ketua Sekte Huang?" Penatua Agung berjalan maju dan berkata dengan tatapan cemas. Yinayan menarik napas dalam-dalam, dan dia berkata dengan dingin, "Aku barusan hanya strategi memperlambat. Asalkan aku menelan energi murni di bawah mata air suci, aku dapat sepenuhnya mengalahkan Ketua Sekte Huang. Pada saat itu, aku akan bunuh diri dengan tangan sendiri." Jadi begitu. Semua orang menghela napas lega. Yinayan memerintahkan, "Jangan buang waktu, aku akan pergi ke mata air sekarang. Jaga lingkungan sekitar, jangan biarkan siapapun mengganggu aku." "Iya." Para tetua langsung berteriak. Setelah itu, Yinayan melepas pakaiannya, memperlihatkan kulitnya seperti batu giok, langkah demi langkah menuju dasar mata air suci. Di dasar mata air saat ini, Erikin sedang duduk di bawah pohon purba. Dan di tangannya, dia memegang energi murni dari gerbang lindung yang terkumpul selama 10 tahun terakhir. "Benda ini seharusnya juga berguna bagiku," gumam Erikin. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan menelan semua energi murni ke dalam tubuhnya. "Yah, lumayan." Erikin mengangguk sedikit. Pada saat ini, Reiki di tubuhnya hampir mencapai keadaan ledakan, tetapi tidak ada tanda-tanda terobosan. "Bawa pohon purba ini untuk mempelajarinya," bisik Erikin. Dia mengambil pohon purba dan berenang. Dan sekitar 300 meter dari mata air, seorang wanita dengan sosok anggun sedang mencari sesuatu dengan panik. Bagaimana mungkin?" Yinayan putus asa. "Formasi itu jelas ada di sini, kenapa hilang sekarang? Tidak ada apapun." Dia langsung hancur di bawah air dan menangis. Pada saat ini, Erikin perlahan berenang dengan pohon purba itu. "Kenapa kamu menangis? Ah, kenapa kamu tidak memakai pakaian?" Setelah Erikin melihat Yinayan, wajahnya memerah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.